Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Puji syukur atas limpahan Allah yang telah melimpahkan rahmat semuanya kepada kita semuanya. Kesempatan sekali lagi sering Ustaz sampaikan dengan lafaz hamdalah. Setiap hari harus kita lafadzkan karena umur inilah yang memegang, karena kesempatan inilah yang memegang hanyalah Allah. Mutlak Allah yang mempunyai kehidupan kita. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa bergerak tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan rasa syukur itu kita perbuatkan, kita langkahkan, kita aktivitaskan hidup kita dalam hal nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib antum dan kita semuanya yang bergerak di bidang pembelajaran, kita tetap semangat dalam hal belajar, menuntut ilmu, thalabul ilmi. Kita tetap semangat, jangan pernah sampai kendor dalam belajar memahami ilmu agama. Yang nantinya orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah akan menjadi wali-wali Allah. Berusahalah untuk menjadi wali Allah dimanapun antum nanti semuanya berada. Dengan apa? Dengan kita mempelajari ilmu-ilmu dinnya, ilmu-ilmu agamanya. Karena nanti orang-orang yang kenal, orang-orang yang mengerti tentang din itulah yang akan menjadi warasatul anbiya. Baik, sholawat tentunya tidak kita lupakan, yaitu kita selalu setiap hari, walaupun hanya dalam sholat 5 yang wajib, 5 waktu dalam sehari. Tapi kalau antum rajin menjalankan sholat sunnah, insya Allah lebih banyak akan yang kita dapatkan. Baik anak-anakku, kemarin kalau tak salah ya, kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dari Rasulullah kecil, ya, dari menjelang masa kenabian. Intinya saat Rasulullah dari lahir sampai ditinggal sama paman kakeknya. Di dalam asuhan pamannya Abdul Thalib, karena Abdul Thalib adalah seorang pedagang. Kita kembali ke masa sebelum kenabian, melanjutkan kemarin ya. Jadi kemarin itu masa kenabian dari Rasulullah kecil lahir sampai ditinggal sama kakeknya. Baik, di asuhan pamannya juga sangat sayang kepada Rasulullah, bahkan sayangnya melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Karena juga ada keajaiban-keajaiban yang didapatkan dari apa saat pamannya mengasuh Rasulullah SAW kecil atau Nabi Muhammad kecil. Ya, anak-anaknya juga mendapatkan barokah seperti apa yang didapatkan oleh Halimah waktu Halimah mengasuh Rasulullah saat masih kecil. Baik, kenapa ada keyatiman dalam diri perjalanan Rasulullah SAW? Pertama, tidak ada saudara, ayah. Pertama, tidak ada ayah. Keyatiman, ya, keyatiman ayah dan ibu. Ya, seandainya ini untuk membantah orang-orang di akhir zaman, karena orang-orang yang di akhir zaman ini akalnya pinter-pinter. Bahkan kalian melampaui kalian sekarang itu masuk kalian ke generasi apa? Milenial yang mengutamakan akal. Jadi akal itu harus sampai, dan kecerdasan kalian luar biasa. Tidak seperti Ustadz. Kalau dulu zaman Ustadz kecil tuh Masya Allah masih apa ya, belum ada yang namanya seperti sekarang HP ataupun apa, belum ada. Bahkan Ustadz hidup masih dalam, Ustadz dari mulai umur 0 sampai umur 5 tahun masih dalam masa kegelapan. Kenapa kegelapan? Nggak ada lampu.
Ya Ustadz masih orang dusun ya, jadi tidak ada lampu, belum ada listrik lah intinya, belum listrik masuk desa ya. Di usia 6 tahun ada listrik masuk desa ya. Masih ingat karena masa kecil antum pasti nanti saat dewasa itu akan ingat aktivitas apapun saat masa kecil, bahkan itu akan menjadi ingatan. Makanya saat kecil kayak gini belajar yang rajin, ya. Ingat-ingat pesan Ustaz. Pokoknya kecil ini hafalan apapun akan kalian bisa ingat-ingat sampai saat kalian dewasa. Bahkan mungkin tua Mbak masih bisa. Ya. Tanpa maaf. Tanpa kadang kita mengulang. Kadang kita sering mengulang. Ini pengalaman Ustadz sendirinya. Jadi apa yang biasa Ustadz lakukan saat dulu kecil, aktivitas mungkin menghafal sebagian juz 30 waktu masih di TPA kecil, sampai sekarang masih bisa tanpa Ustadz ulang-ulangi ya. Tapi yang beberapa juz yang Ustadz dapatkan setelah Ustadz merasakan bangku di kuliah hilang karena kadang ya itu tadi tidak pernah Ustadz murojaah. Sama seperti kecerdasan antum semuanya, bahkan mungkin bagi antum ada beberapa Ustadz di sini punya santri yang sekali melihat buku ini diulang berapa kali itu sudah dihafal isinya itu apa ya. Sama ya. Baik, kita kembali untuk semangat aja tadi ya, biar antum semuanya nggak lelah dengan apa ya, sudah 6 bulan mungkin yang dari di rumah ini sudah sangat luar biasa ya, karena sekali lagi manusia saat sekarang benar-benar dicoba dengan seperti kayak gini ya, penyakit kayak ujian virus kayak gini sama Allah, tapi bukannya mendekat kepada Allah, justru malah menjauh kepada Allah. Banyak di tempat-tempat nyun sewu keramaian seperti pasar, mall, kafe, tempat-tempat tongkrongan anak-anak muda penuh. Tapi antum lihat enggak di masjid-masjid sekarang ya, di masjid-masjid sekarang sepi, hanya ada bapak-bapak yang sudah uzur, bapak-bapak yang mendekati mati ya. Itu tanggung jawab antum semuanya. Makanya antum perlu belajar dan semangat. Baik ya. Hikmah dari kenabian, kenapa hikmah Rasulullah dia menjadi yatim, karena ya itu tadi, orang sekarang itu berpikir kalau Rasulullah itu punya ayah, punya ibu, punya ayah ini. Karena gini, penilaian masyarakat, coba sekarang kalau bapakmu kaya, kalau bapakmu pinter, kalau bapakmu, pasti orang itu akan berpikir itu anaknya si fulan, bapaknya orang pinter, bapaknya orang kaya. Antum nggak akan dia apa? Banyak orang yang berpikir kalau ibunya pinter, ayahnya pinter, gen di ilmu apa itu ya. Tapi kan tidak ya. Ini membantah pikiran orang-orang belakang ini yang mengutamakan akal mereka untuk bagaimana menerima kerasulan ini dengan bahwanya Rasulullah itu benar-benar utusan Allah. Itu yang harus kita yakini ya. Seandainya nyun sewu banyak kan di sini mungkin ada kisah seorang yang bapaknya tidak bisa ngaji, seorang yang ibunya tidak bisa sekolah, ada anaknya yang jadi dokter, ada yang, apakah itu orang tuanya pintar? Apakah itu orang tuanya cerdas? Tidak kan? Itu padahal dikasih contoh orang-orang belakang dan mereka tidak mau percaya. Yang dipikir apa? Yang dipikir karena anaknya sungguh-sungguh belajar. Ya, tapi kita di sini itu tidak mengingatkan, tidak mengambil hikmahnya bahwasanya kuasa Allah lah di sini untuk mengangkat derajat seseorang. Tapi ada baiknya ya, karena dengan latar belakang pengaruhnya tetap ada juga sih. Cuman maksud saya tidak murni mutlak seperti orang-orang sekarang yang menganggap bahwasanya peran penting seorang orang tua itu kadang bisa membela. Ini yang membantah orang-orang saat sekarang, karena benar-benar orang-orang sekarang yang non Islam itu meyakini bahwasanya mereka Muhammad itu tidak sebagai nabi mereka, tidak sebagai nabi akhir, dan mereka tidak meyakini karena sudah diubah-ubah ya, sampai ibunya juga sudah diambil keyatiman. Itu tadi hikmahnya. Bahkan siapa? Kakeknya, orang yang mempunyai pengaruh ya, pengaruh dalam kehidupan Rasulullah juga
diambil sama Allah, yaitu kakeknya Abdul Thalib. Ya. Meninggalnya kakeknya kenapa? Hikmahnya karena kakeknya adalah seorang penguasa kaum Quraisy. Jadi untuk membantah lagi orang-orang akhir zaman kalau bahwasanya itu pengaruh kakeknya, karena kakeknya seorang yang punya pengaruh, kakeknya seorang pemimpin, kakeknya seorang sekarang presiden lah, ya. Kakeknya seorang presiden. Jadi percuma, dan itu juga melekat di akhir zaman ini. Itu ya. Jadi hikmah kemarin Rasulullah itu berada di bawah naungan kakek dan ibunya. Kenapa diambil itu? Hikmahnya untuk membantah orang-orang akhir zaman yang nanti tidak meyakini adanya kenabian Rasulullah. Kita yakin kalau Rasulullah itu sudah sebagai Rasul, Nabi terakhir kita, karena orang Islam yakin. Coba antum sekarang bicara dengan orang-orang yang tidak yakin, atau mungkin di sini ada di antara kita yang tidak yakin. Muhammad itu siapa? Oke, koncoku jenenge Muhammad, tapi nyatane tidak baik, atau banyak namanya Muhammad. Ya. Muhammad yang mana yang dianggap sebagai Rasul? Ya, itu sekali lagi kita perlu meyakini tadi. Makanya kita mengenal sirah, kita perlu belajar. Ya, baik. Di bawah asuhan pamannya Abu Thalib, ya, Abu Thalib terus mengikuti Rasulullah, ya. Kemanapun selalu diajak, karena sayangnya sama seperti apa yang dilakukan oleh kakeknya. Kalau ibunya kan baru bertemu Rasulullah, sayang diajak nonton sekitar 2 tahun, karena seorang ibu wajar ya untuk sayang kepada anaknya. Ibunya meninggal, baru kakeknya. Ya. Muhammad kecil di usia 12 tahun itu sudah diajak pamannya berdagang ke negeri Sam. Nah, disinilah ada kisah perjalanan di mana justru siapa? Orang yang yakin pertama kali tentang kenabian adalah seorang pendeta apa? Bahiro. Ya. Ini pertama kali seorang pendeta yang meyakini bahwasanya akan ada nabi. Ini juga untuk membantah orang-orang akhir zaman. Kemarin Ustaz lihat video siapa orang yang murtad itu mengatakan bahwasanya di Injil tidak ada penjelasan tentang Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Bahkan dia sempat berdalih, saya siap kembali lagi ke Muslim kalau saya dapatkan di Injil. Padahal sekarang jelas-jelas di akhir zaman kayak gini dirubah sama orang-orang jahiliyah. Ya. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Rasulullah. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita tidak ada yang tahu takdir kita nantinya. Apakah nanti antum jadi penulis ataupun apa, kan antum tidak tahu. Ya. Kalau seandainya antum jadi penulis, antum bisa meluruskan sejarah ini. Ya. Muhammad kecil perjalanan menuju Sam, diajak pamannya menuju ke Sam berdagang, tentunya karena pekerjaan kesibukan pamannya orang-orang Arab itu adalah berdagang, ya. Jadi saat musim gitu ke Sam, terus ke Yaman, gitu. Jadi musim-musim hujan sama musim panas, ya. Jadi di sini perjalanan, dan kebetulan pendeta ini dalam mimpinya dia bertemu Rasulullah, bertemu tanda-tandanya bahwasanya nanti akan ada kabilah yang berjalan yang selalu dinaungi awan mendung, dan nanti akan ada kabilah Quraisy sebelum berangkat ke Syam. Jadi melakukan perjalanan itu dari dulu kan naik untang, ya jamaah salam, dari Mekah ke Syam. Nah, pendeta Bahiro ini pokoknya mimpi ketemu nanti akan lewat kabilah yang dinaungi awan, terus mereka istirahat di bawah pohon yang di dalam mimpinya Bahiro itu. Dan itu jadi kenyataan. Saat Bahiro berada di atas kuilnya, dia berdiri mengamati apakah ada
Kebetulan ada tanda-tandanya itu. Awan itu selalu mengikuti. Ya. Bukan mengikuti kabilahnya, bukan, tapi mengikuti Rasulullah kecil ini. Awan itu selalu mengikuti. Ya, dan kebetulan istirahat di bawah pohon yang benar-benar dimimpikan sama siapa? Pendeta Bahiroh tadi. Segera setelah tahu keberadaan ini, sekelompok pedagang pamannya ini dan Rasulullah kecil, turunlah pendeta Bahiroh menemui kabilah ini. Ya, karena saat berhenti di bawah pohon itu ditemuilah. Kebiasaan orang Arab itu kalau menjamu tamunya, pokoknya menjamu total, tidak pernah mengurangi. Jadi nanti kalau antum pengen jadi muslim yang sejati, seandainya ada tamu, sudah, pokoknya jamu dulu, dijamu dulu, jangan tanya kepentingannya apa, jangan, tapi dijamu ya, bukan dikasih jamu yang diminum itu, bukan. Dikasih makanan, minuman, keluarkan kalau yang kalian ada, kalau tidak ada ya cari beli. Itu cara orang-orang Arab terdahulu sampai sekarang yang mereka walaupun kulturnya adalah seorang kabilah yang dimana ini adalah masalah menyembah berhala, perjudian, perzinaan, tapi mereka tidak meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Baik anak-anakku, untuk lebih menyemangatkan lagi sekali nama dari tadi pertama Ustaz selalu bilang menyemangat, karena anak-anak ini kadang santri-santri Ustaz sendiri sudah banyak yang bilang bosen senang Mas, dan jadi saya harapkan antum tetap semangat juga, harus punya menggali semangat sendiri ya, karena mungkin bukan aktivitasnya itu saja, tidur, makan, nonton TV, belajar di rumah, tidak ada pergantian ya. Akhirnya ditemuilah kabilah pamannya itu sama pendeta ini, ditanyakan bahwasanya mereka disuruh ke kuilnya ya dijawab sama pamannya dan beberapa orang yang mengikutinya, tumben-tumbennya kamu ya pendeta mengajak kami untuk bersinggah ya, apakah kamu punya hajat ya. Jadi benar wahai kaum Quraisy ya, aku punya hajat, silahkan datang ke kuil, makan dijamu ya, dijamu terus pokoknya, dan akhirnya diterima oleh kabilahnya Abu Talib ini ya. Datanglah mereka dijamu, masuk, makan, bercengkrama ya, sebetulnya ngobrol-ngobrol intinya gitu aja ya. Nah saat itulah terjadi dialog antara siapa? Pendeta ini dengan pamannya ya, yang karena sudah di beberapa dialog pasti mereka mengarah kepada siapa pemimpin kabilah ini gitu ya. Akhirnya Abu Talib itu menjelaskan. Jadi saat saat itu Nabi Muhammad kecil belum diajak masuk. Akhirnya Bahiroh merasa belum ada yang tanda-tanda itu belum ada, karena dilihatnya Bahiroh dari tanda-tanda dari mimpinya itu ada, dari bentuknya apapun apa, jadi dia paham ini pasti ada yang tidak hadir. Nah makanya ada dari kabilahnya itu sebenarnya ada seorang anak kecil yang masih berada di dunia saat itu usia 12 tahun, tapi masih kecil lah, 12 tahun berapa lah, seperti kelas berapa? Kelas 5 ya? Ya, baru kelas 5 SD. Ya. Jadi saat itu semuanya ditanya tentang pertanyaan yang di Bahiroh itu, tapi semuanya tidak bisa menjawab. Ya, begitu juga saat dia menanyakan, wahai anak muda, dengan Lata dan Uzza. Nah, karena berhala saat itu yang terkenal dengan Lata dan Uzza, mereka itu bersumpah dulu, dengan kebiasaan bangsa Arab itu bersumpah. Kalau mereka bertanya untuk kebenaran itu mereka bersumpah dulu. Lah kita generasi akhir
kadang jadi pejabat publik, kadang jadi apa, sudah disumpah tetap diingkari. Dan anehnya Muhammad kecil atau Nabi Muhammad kecil itu tidak mau menjawab. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu jika ada yang kamu mulai dengan Lata dan Uzza, kecuali jika kamu memulai dengan demi Allah. Kaget ya, pendeta saat itu kaget. Ini wawasan apa? Ini pemahaman apa? Ya. Orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Yahudi ya, menganut agama yaitu yang disampaikan oleh itu, kebanyakan itu belum ada Islamnya. Kok demi Allah? Kagetnya di situ pendeta itu. Ya. Baru ditanyakan apa? Pada anak kecil yang itu Nabi Muhammad kecil bertanya, oke, baik, Bahiro itu menyetujui apa? Karena memang benar-benar Bahiro itu dari mimpinya itu ada, yaitu rencana Allah gitu loh. Bagaimana membantah orang-orang akhir zaman yang katanya tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu ada di kitab-kitab gitu loh. Tidak ada. Ini banyak yang tadi sudah sampaikan, orang-orang yang mengaku Islam murtad karena mencari, karena di Injil tidak ada yang menang. Ini sudah dirubah sama semuanya manusia, kecuali Al-Quran. Satu Al-Quran yang nggak pernah dirubah sama manusia, nggak bisa dirubah. Dimanapun orang akan merubah Al-Quran pasti akan dihinakan. Kasus yang terakhir di mana? Ukraina itu mana ya? Yang nyobek-nyobek Al-Quran, membakar Al-Quran. Bagaimana dihujat? Bagaimana dia diadili? Bagaimana mereka dijaga sama Allah? Ya. Baik ya. Akhirnya dengan kesepakatan dan yang disarankan permintaan Muhammad kecil, Bahiroh. Jadi saya menyampaikan ini kita belajar sirah. Jadi tidak berangsur merendahkan Rasulullah ya. Jadi kita belajar itu ya gini aslinya dulu gitu. Karena Nabi Muhammad masih kecil ya, karena belum diangkat jadi Rasul, maka kita ceritanya, maaf ya tadi untuk memahamkan. Dengan kesepakatan tadi maka baru bertanya, demi Allah ya, aku bertanya begini, apakah kamu tentang seluk beluknya Nabi Muhammad? Jadi seluk beluknya itu sudah diketahui sama Bahiroh, dari mulai dia yatim, terus ya wajah-wajahnya itu ya, sama punggungnya ya, sama yang dadanya yang dibelah jahitan itu ya, sama tanda di punggung sini ada ya, bekas pengobatan bekam ya. Akhirnya setelah mengajukan pertanyaan itu, dijawablah Muhammad kecil saat itu. Dilihatlah tanda-tandanya ini tadi ya, benar. Terus akhirnya pendeta ini menemui pamannya lagi, memastikan. Nah, bertanya kepada pamannya, ya Abu Thalib, ya pemimpin Quraisy, ya, apakah anak yang bersamamu ini adalah anakmu? Ya. Nah, apa hubunganmu dengan anak ini? Pertanyaannya. Maaf, sorry. Jadi dijawablah sama Abu Thalib, dia adalah anakku. Ya. Tapi karena melihat tanda-tanda tadi, ada bekas ini, bekas punggungan, bekas belahan dadanya, dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan yatim, tidak punya ayah dan ibu, ya. Dijawablah bohong. dia bukan anakmu, kok ada tanda-tanda begini, mustahil ya, maksudnya tidak yakin karena tanda-tanda, karena Bahiroh waktu itu pendeta ini terjaga benar-benar, pendeta saat itu ya Bahiroh itu benar-benar yakini juga adanya Allah, makanya dia berani mengatakan tadi awal demi Allah, karena memang dia yakin juga bahwasannya Lata dan Uzza itu juga tidak sebagai Tuhan ya. Jadi itu tadi. Terus akhirnya paman Abu Thalib mengaku, benar wahai pendeta, ayahnya sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Nah, akhirnya disarankan ya, pulanglah kalian ya, pulanglah kalian karena nanti akan ada
ada sekelompok orang yang akan membunuh keponakanmu ini. Ya, karena di dalam dirinya ada tanda-tanda kenabian. Nah, akhirnya tidak jadi gerombolan ini tidak jadi berangkat ke Sam. Ya, mereka kembali ke Makkah, tidak berani melanjutkan. Jadi pamannya benar-benar saat itu mendengar berita itu, mendengar apa yang disampaikan oleh benar-benar menjaga ekstra, melindungi, bahkan nyawanya juga disiapkan untuk melindungi keponakannya. Ya. Jadi di sini menurut ahli sebuah riwayat ada 3 orang ahli kitab, akhirnya benar-benar ahli kitab itu datang, yaitu namanya Zurairo sama Duraisima. Ya, itu orang-orang ahli kitab, ya, yang mau membunuh Muhammad. Mereka tahu karena mereka tahu dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya ada tanda nanti akan ada nabi di akhir zaman, tandanya begini. Orang ini karena ahli kitab ini benar-benar masih kitab saat itu masih terjaga kemurniannya karena Al-Qur'an belum turun, ya. Kalau Al-Qur'an sudah turun, kitab-kitab sebelumnya Al-Qur'an sudah tidak ada yang murni. Bisa dipahami ya? Jadi murni. Kenapa Pak Pendeta Bahiro bahkan tadi seorang ahli kitab itu juga meyakini bahwa mereka akan dengan cerita-cerita di kitab mereka, karena mereka yakin ini kebenarannya. Ya, akan dibunuh. Akhirnya Bahiro tiga orang ini bertemu Bahiro. Apakah kamu melihat seorang anak yang lewat sini? Ya. Biasanya mereka itu tahu kalau ada Muhammad itu informasinya berangkat ke Syam. Tanda-tanda begini itu ke Syam. Cepet itu. Itu bagaimana siasatnya orang-orang yang dihadapi Rasulullah kecil itu? Oh, sangat luar biasa li. Antum sendiri jangan diancam dengan keimanan kalian. Jangan pernah berhenti. Pokoknya pegang keimanan antum kuat-kuat, sekuat bagaimana antum memegang apa ya? Keinginan kalian, ya. Jadi sekali lagi hikmahnya di sini, ya, itu untuk membantah sejarah sirah ini, untuk membantah orang-orang yang tadi Ustadz sampaikan di awal, membantah orang-orang di akhir zaman yang nanti kalau kalian bertemu orang-orang yang susah diajak masuk Islam, setelah meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya, itu di sini, ya. Kisah inilah yang menjadi saksi, menjadi bukti, walaupun tapi sirah inilah yang menjadikan kita bahwasanya orang-orang ahli kitab sebelum ahli kitab itu, kalau kitab-kitab terdahulu itu digantikan oleh Al-Qur'an, benar-benar suci keberadaannya dan benar-benar menjadi bukti bahwasanya di dalam kitab-kitab orang terdahulu itu ada, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 89, ya. Sebentar, surat Al-Baqarah ayat 89. Ini untuk membantah orang-orang Yahudi, orang-orang sekarang yang dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ya, jadi berita itu sudah benar datang kepada mereka tentang kedatangan seorang Rasul, tapi mereka mau membunuh, karena mereka tidak mau ada nabi yang berasal dari selain suku Yahudi. Karena kebanyakan nabi berasal dari suku Yahudi. Yang Quraisy sendiri ini baru Muhammad nanti, ya. Isa terusan Ibrahim itu juga dari suku Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya. Bahkan menurut Bukhari dalam yang ayat ini berbunyi, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu menjadi saksi untuk tidak membawa kabar gembira dan peringatan, ya. Itu pokoknya peristiwa dengan pendeta ini untuk membantah orang-orang itu.
ya. Sedikit setelah pulang pokoknya pamannya menjaga, benar-benar menjaga Rasulullah itu ya. Terus ikut perang pertama kali, sedikit perang Fijr ya. Perang Fijr ini antara perang dari suku Quraisy dan suku Kinanah melawan kabilah Qais Ailan ya. Jadi di sini ada peperangan yang diikuti pertama kali Rasulullah saat usia 15 tahun ya, di mana kabilah suku Quraisy dan Kinanah berperang dengan ya nek saiki gelut lah ya, bahasamu gelut ya, berantem ya. Ada 3 kisah penyebab, ada 4 penyebab kejadian yang melatar belakangi perang Fijr. Yang pertama karena kejadian di pasar Uqah, ketika itu ada seorang Bani Kinanah membangga-banggakan. Jadi Bani Kinanah itu ya yang tadi ikut Quraisy ya. Quraisy bersatu dengan Kinanah melawan Qais ya. Membanggakan dirinya di depan orang-orang Qais ya. Kedua di pasar Uqah ketika itu konflik yang terjadi karena seseorang dari Bani Qais berutang kepada Bani Kinanah yang tidak membayar dalam waktu. Utang piutang. Ya, dulu kan kelompok-kelompok ya, dusun ini dengan dusun ini, tahu nggak kalian ya dusun ya? Kalau di kota gang ini dengan gang ini ya, oke ya, paham ya? Atau sekarang RT ini wes gitu ya, paling tidak ya, untuk kita memahami ya. Ketiga ada peristiwa penodaan dari seorang gadis, yaitu dari Bani Qais oleh pemuda Makkah. Jadi intinya ada pelecehan seksual, mereka tidak terima Bani Qais ya. Keempat, Bani Kinanah yang bernama Al-Buraj membunuh 3 orang Bani Qais ya. Jadi 4 peristiwa inilah yang melatar belakangi, dan mereka sepakat mengadakan peperangan ya. Sepakat mengadakan peperangan, dan inilah perang pertama kali yang diikuti Rasulullah, yaitu perang Fijr. Pagi harinya, tengah hari ya, jam 10 lah ya, itu perang berkecamuk ya, gelut berkecamuk. Bani Qais menang setengah hari setengah hari ganti yang menang Bani Quraisy dan Kinanah menang. Akhirnya mereka capek, gak rampung-rampung perang ini. Akhirnya mereka sepakat mengadakan perjanjian damai, di mana kita menghitung jumlah yang ada yang jadi korban. Yang paling banyak mengeluarkan, yang paling banyak dapat korban dialah pihak yang membayar. Maksudnya gini, kalau Bani Quraisy yang banyak korbannya, maka yang membayar dendanya banyak yang dari Bani Qais itu ya. Dalam perjanjian damai itu mereka mengajarkan perjanjian damai. Jadi ada yang perjanjian damai di sini isinya adalah perjanjian mengikat keturunan Bani Hasyim. Bani Hasyim itu Rasulullah ya, Bani Abdul Muthalib ya, Bani Asad, Bani Zurah, dan Bani Tayyam itu sebagai penguasa di Mekah ya. Yang kedua, semua pihak sepakat untuk saling bahu-membahu membela yang orang yang terzolimi dari kejahatan orang-orang yang zolim. Jadi nanti kalau ada orang menzolimi, langsung mereka saling membahu-membahu, tidak perlu menuduh ini cari siapa yang zolim, maka akan diadili dengan seadil-adilnya. Ya, di sini Rasulullah hanya membantu menyiapkan perang, anak panah, ya, ngelungking, menyiapkan anak panah. Itu perang pertama kali ya. Jadi yang harus ya, yang menjadi pengalaman pertama kali Rasulullah ikut perang, ya. Jadi bukan Islam yang mulai perang, itu bukan ya. Jadi kalau ada orang yang mengartikan Islam itu agama teroris atau agama perang, itu kan orang-orang jelas. Apalagi sekarang pernyataan ada orang yang merasa berkuasa membuat pernyataan, saya pun sakit hati terus terang saya saat dikatakan Ustadz kan punya pontren, berada di pontren, bukan punya ya, berada di pontren orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kemudian ada berita di sebuah media sosial, orang-orang yang mengaku berkuasa di negeri ini mengatakan bahwasanya ciri-ciri teroris itu adalah orang-orang yang berakhlak baik.
orang-orang yang hafid Quran. Sakit rasanya. Ustaz lo di sini tidak pernah mengajarkan hal kayak gitu. Sebagai kok iso dibilang kayak gitu, sakit. Inilah orang-orang akhir zaman. Ya, tadi kita belajar sebelum masa kenabian masih berapa nih? Masih banyak yang sudah diangkat sebagai. Tapi baik, mungkin besok sebelum menjalankan masa kenabian bisa berakhir. Maksud saya kenapa kita mengungkap satu-satu itu biar kita paham runtutan ceritanya, ya, sirahnya, bukan tidak langsung. Mungkin kalau disingkat bisa ya, tapi maksud saya Ustadz itu ingin memberikan gambaran kepada generasi kita sendiri sebagai generasi akhir itu benar-benar meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi kita, tidak ragu-ragu lagi, sampai walaupun ada orang menghina tetap kita berani membela. Baik ya anak-anakku, mungkin karena terbatasnya waktu dan Ustadz rasa cukup sekian. Mudah-mudahan sekali lagi ada hikmah yang kita ambil pelajaran di sini, kita mendapatkan barokah dari Allah, dan sekali lagi kita sebagai generasi muslim kita tetap terjaga, kita tetap istiqomah berjalan sebagai umat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat akhir zaman, umat Islam. Ya, baik anak-anak, semoga sekali lagi ada hikmah dari Ustadz. Cukup sekian, kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dari Ustadz kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.